Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. breaking news. Akhirnya Manchester City menuju ke laga final setelah mengalahkan Newcastle ya sini. Iya, Newcastle. Dengan skor telak 3-1. Nah, gimana nih Sen? Ini adalah hasil positif ya dari Manchester City setelah di beberapa pertandingan terakhir ya menurut fans kurang maksimal dan kurang akhirnya maksimal, ya. mereka kembali memainkan permainan yang biasa mereka lakukan dan berhasil mengalahkan Newcastle United dengan skor 3-1, kemudian melaju ke final dan sekali lagi Manchester City menjadi penjegal Arsenal. Nah, ini tantangan besar bagi Arsenal ya, karena di partai finalnya nanti akan bertemu dengan Manchester City. Nah, salah satu masalah terbesar Arsenal itu ya cuma Manchester City. Betul. Dan di beberapa musim terakhir mereka selalu kalah dengan City dan selalu disalip. Ini kan yang paling disorotin dari hasil pertandingan ini ya, tadi Arsenal akan bertemu dengan City di walaupun banyak yang menganggap Carabao Cup itu piala ciki ya, namun tetap saja menurut gua seciki-cikinya Inggris itu ya masih besar lah. Masih besar karena ya masuk piala besar. Karena masuk dalam sejarah juga ya. Sebenarnya Carabao Cup ini kan piala yang cukup bergengsi ya. Apalagi bukan hanya tentang tropinya saja, Sen. Ibaratnya laga final di final Carabao Cup ini ya. Ini akan menjadi mood booster bagi keduanya, siapapun yang menang untuk mengejaran di liganya sendiri, Sen. Iya, jadi mungkin kan kita berbicara Manchester City dulu ya. Mereka mungkin trofi yang paling mungkin dimenangkan di musim ini ya Carabao Cup, karena kan ya walaupun memang di Liga Champions kan baru 16 besar, walaupun memang sudah dipastikan mereka sudah lolos, kemudian di klasemen mereka kan masih punya chance ya. Iya, terus juga ya bukan punya chance pasti, tapi kan tidak memuncaki klasemen, ada di posisi kedua gitu. Jadi mungkin yang piala yang paling mungkin didapatkan City ya Carabao Cup ini, karena mereka sudah masuk ke final gitu. Tinggal satu langkah lagi ya. Dan hal yang paling menariknya itu ya ketemunya sama Arsenal. Makanya kalau Manchester City berhasil mengalahkan Arsenal di final, itu kan jadi booster banget buat para pemainnya ya, untuk di liganya sendiri. Jadi mereka makin confident nih, makin percaya diri. Nah, sedangkan untuk Arsenal kalau sampai kalah, dia akan menjadi batu terjal ya, karena secara mood booster bagi para pemain itu pasti akan agak sedikit terganggu sih. Betul, apalagi dengan konsistensinya Arsenal di musim ini ya, mereka kan disebut sebagai skuad yang bagus banget karena kan dia di Carabao Cup mereka jadi finalis, terus kemudian di FA Cup juga mereka masih belum gugur, di Liga Inggrisnya juga pemuncak klasemen, di Liga Champions pemuncak klasemen dan otomatis lolos tanpa playoff gitu. Mereka kalau misalkan ini bahaya untuk Arsenalnya sendiri menurut gua di pertandingan ini, karena kan hasil dari pertandingan ini menurut gua akan menentukan langkah kedepannya Arsenal. Karena kalau misalkan ini kalah, kemungkinan besar pemainnya kena mental. Pasti kena mental, kayak mulai agak nggak percaya diri gitu ya kan. Soalnya kan gini, Arsenal tuh menurut gue pemain itu berat sama tuntutan fansnya sendiri. Ya kembali lagi kita harus mengingatkan juga fansnya Arsenal kan jumawa. Quadruple. Ini gogolnya, ini misalnya gugur, nggak jadi Carabao ini kalah sama City di final. Quadruple-nya kan udah nggak ada bahasa quadruple lagi. Gitu. Tinggal treble. Waduh. Treble. Masih ada harapan nih fans treble. Tapi pemainnya itu udah merasa dikecewakan sama fans. Pasti kan fans Arsenal kalau misalkan Arsenal kalah nih, pasti mereka juga menghujat pemainnya sendiri. Nah, itu dia. Jadi performa di liganya ikut terganggu ya, gara-gara ya tergantung hasil ini. Tergantung hasil ini. Mungkin kalau misalkan Arsenal bisa mengalahkan City ya, membuktikan dirinya pantas menjadi juara. Mungkin kedepannya jalannya akan mulus. Karena dari segi pemain juga dia lebih jadi overconfident malah ya. Malah PD-nya tuh boosting banget ya. Ibaratnya wah ini satu trofi udah dikantongin, udah aman nih, tinggal 3 lagi kan mencatatkan sejarah. Kalau misalkan 3-nya nggak dapat, cuma sudah mulai dengan gue udah dapet lah minimal ya, at least misalkan FA Cup nggak tahu Champions League gagal juga mending lah, masih ada bahan perdebatan juga kan. Carabao Cup udah menang kan, menang setidaknya. Jadi sangat-sangat dinantikan ya untuk laga final nanti nih. Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya ya.
kalahkan Barcelona hingga Bayern Munich. Pep Guardiola sebut Arsenal klub terbaik saat ini. Waduh. Ini masih nyambung dengan hasil pertandingan antara City dan juga Newcastle. Jadi konsistensinya Arsenal di musim ini itu benar-benar tidak diakui oleh pandit sepak bola saja ya. Iya. Bahkan diakui oleh Pep Guardiola. Tapi justru ini bumerang bagi Arsenal, Sen. Karena Pep Guardiola itu memuji Arsenal itu untuk mengaktifkan pasifnya Arsenal. Iya. Semakin dipuji, semakin main gak jelas ini. Iya, benar. Apa mungkin itu adalah strateginya itu Pep Guardiola strategi ini pesawar yang apa ya, positif, tapi di baliknya itu ada pesan tersembunyi. Ada pesan tersembunyi. Tapi kalau misalkan dilihat dari perjalanan Arsenal di season ini sih, ya gue juga setuju ya, karena hampir klub-klub besar di Liga Eropa, gue tuh nonton pertandingannya seperti ya Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, City, ya termasuk juga Spurs, Bayern Munchen gitu. Dari semua klub itu, menurut gue bener, yang paling bagus musim ini tuh permainan Arsenal, walaupun mereka dijuluki sebagai El Corner ya, hanya mengandalkan corner. Tapi dari hasil-hasil pertandingan tersebut, yang paling konsisten tuh Arsenal, dan juga benar-benar di luar prediksi semua orang gitu, bahwa mereka bisa menguasai San Siro gitu, Milan diobok-obok kan gitu, apalagi hasil-hasil di Liga Champions yang 8 kali pertandingan tidak pernah kalah dan tidak pernah seri, semuanya itu menang. Waduh. Itu berarti kan omongan Pep ada ya valid juga kalau misalkan dia berpendapat kalau misalkan Arsenal itu tim terbaik untuk sekarang gitu. Wah, ini tantangannya kalau nanti di final Carabao bisa mengalahkan Manchester City, kalau nanti di Liga Champions ketemu sama Bayern bisa ngalahin Bayern. Wah, ini Arsenal bakal jadi bukan De Jong Gunner lagi, ini udah dewasa nih, udah matang nih. Cuma nanti penyakitnya ketemu Real Madrid kalah. Tapi kan yang musim sebelumnya ngebantai Real Madrid kan. Bener. Tapi kan di musim kemarin kan di leg 2-nya kan dibalik kan. Oh iya, dibalik lagi, akhirnya di comeback sama Real Madrid. Iya, di comeback lagi sih ya. Cuma menurut gua walaupun Pep ngomong bisa mengalahkan Barcelona dan Munchen ya, kemungkinan kalau misalkan Arsenal ketemu Real Madrid atau ketemu Barcelona lagi nanti di Liga Champions, menurut gua untuk sekarang yang bisa ngimbangin Arsenal itu Barcelona. Iya, betul. Secara agresivitas permainannya. Jadi kan banyak yang ngomong kan seperti ini siapa yang kemarin itu Paul Scholes atau siapa ya, kalau misalkan Arsenal juara IPL itu adalah juara terburuk karena Arsenal itu, menurut gua salah statement itu, karena dia ngomong kalau pertahanan lebih bagus ini, kalau misalkan serangan lebih bagus Liverpool dan segala macam. Iya, Liverpool cuma kuat di serangan aja, defense-nya enggak. Iya. Itu. Dan kemarin juga kan ada kabar walaupun Arsenal memuncaki Premier League, pemainnya tidak ada yang masuk daftar top skor atau top assist gitu. Itu menandakan kalau skuad itu stabil, solid biasanya. Iya, jadi kan kita tahu jadi semua lininya Arsenal, pemain Arsenal kemungkinan besar bisa menciptakan gol gitu. Dan itu menurut gua klub yang sulit ditebak. Nah, karena secara strategi pelatih juga. Strategi pelatih udah pressing strikernya Gyökeres misalkan. Saka masih bisa nyetak gol, Martinelli masih bisa gitu. Declan Rice dan Odegaard dari luar kotak masih bisa gitu. Jadi menurut gua itu yang paling susah ditebak oleh Arsenal, dan satu-satunya tim yang bisa menebak itu ya Manchester United musim ini. Iya betul, dengan walaupun hasilnya menurut gua dengan kekalahan Arsenal melawan MU itu juga ya ini mah kejar-kejaran skor aja. Nggak sepenuhnya MU itu ngancurin Arsenal. Ibaratnya sekarang harus main agresif sama mentalitas di menit-menit akhirnya. Iya, betul. Dan juga tadi, jadi semua lini serang, lini tengah dan juga pertahanan itu Arsenal benar-benar nggak bisa ditebak semua gitu. Jadi ketika lini tengah nggak bisa, lini depan nggak bisa ngapa-ngapain, lini tengahnya nih bisa nyiptain gol bahkan gitu. Dan seperti julukannya El Corner, otomatis El Corner kan ngandelin striker Gyökeres yang memang tinggi dan juga back-backnya kan yang bisa menciptakan gol gitu. Menurut gua itu yang membuat Arsenal menjadi tim yang berbahaya musim ini. Iya sih, bener sih ya, ibaratnya solid ya. Kedalaman skuadnya bener-bener solid gitu. Nggak timpang ya, nggak ngandelin beberapa nama gitu kan. Kalau misalkan kedepannya nggak ada masalah-masalah seperti musim-musim kemarin di mana badai cedera menimpa Arsenal, mungkin Arsenal ya impian quadruple tuh mungkin terjadi. Nah, ini akan menjadi sebuah hadiah sih ya untuk para pemain, karena mengingat kalau kita lihat pemain yang ada di Arsenal sekarang itu mereka itu dewasanya di Arsenal sih Zen. Jadi emang matangnya di Arsenal, dan kalau di musim ini mendapatkan beberapa trofi, bukan hanya satu ya. Ini emang bener-bener well deserved banget dari perjuangan mereka Zen. Iya, cuma menurut gue ya
walaupun Carabao, FA Cup dan Premier League itu tetap major trofi ya, trofi yang besar gitu. Itu wajar lah karena Arsenal sudah memenangkan beberapa. Harapan gue sih musim ini Arsenal tuh bisa menjuarai Liga Champions. Wah, ini bakal Karena keren banget sih. cuma Arsenal yang belum. Iya, City dari sudah buka iya. puasa. PSG yang tidak disangka-sangka sudah buka puasa. PSG betul, Iya. sudah pecah telur ya. Arsenal kapan? Arsenal doang Walaupun belum. Arsenal tidak memiliki trofi Champions, walaupun Coach Justin punya 2 HP, Iya. tetap you still lose the game. You still lose the Iya, game. walaupun lu punya 2 HP gitu. Iya, dua-duanya iPhone juga bodo amat. Iya, bodo amat. Mana trofi Champions League lu gitu. Sedangkan lu ngebangga-banggain punya trofi emasnya Premier League yang Iya. invincible tanpa kalah segala macam, tetap nggak punya trofi Champions, tetap lu cuma sekedar tim papan ya, tim 4 besarnya. Ibaratnya Itu. trofi emasnya Arsenal itu tuh nggak ada apa-apanya di mata Nottingham Forest ya. Iya. Yang udah punya trofi Liga Champion anjir. Iya kan, kemarin juga kan cerita ya, Iya. Jose Lu kan yang dia tuh merasa ketika menjadi pemain Madrid dan berhasil memenangkan trofi ke-15 Liga Champions untuk Madrid, dia kan kok kenapa gue sendiri yang ngerayain, pemain yang lain enggak? Iya. Ya karena mereka sering. Sudah Tapi biasa. kan bagi fans Liverpool kan, waduh, Liga Champions nih. Apa itu Liga Champions? Sesuatu yang menjadi mitos gitu. Iya. Dan akhirnya bener-bener bisa terjadi. Gitu. Wah, kalau benar-benar terjadi sih, mungkin ya, kalau mungkin nanti akan ada konten kreator yang berkunjung ke stadionnya Arsenal, nanya nanti, pilih kalau cuma dapetin satu di antara dua pilihan nih, pilih IPL atau Liga Champion, ini pasti bingung nih fan Arsenal Dan jawabnya. menurut gua kalau misalkan nanti nih season ini mah masih misalkan ya, Arsenal berhasil menjuarai Liga Champions. Nih nanti yang Piala Emas Premier League tadi kedepannya nggak bakal diungkit-ungkit. Iya, Ya, karena punya tameng yang lebih mereka besar. sudah lebih bangga. Waduh, punya Champions kayak yang meme yang yang ada di apa tuh, dapat juara 1, juara 2, juara 3. Oh iya. Paling kayak Iya, paling tapi kan, selebrasinya iya. paling wah, padahal Iya, cuma cuma dapat satu. satu doang. Gitu. Cuma kan ya itu juga yang diharapkan oleh fans Arsenal. Cuma harapan gue sih Arsenal nggak bisa menang Liga Champions lah. Nanti nggak ada yang diejek. Nggak ada bahan bully. Iya, nggak ada bahan bulian. Tapi Kan kalau bedanya kan kalau misalkan fans Barca sama fansnya Madrid, gue 15, lu 5 aja belum. iya. 5 aja belum. Kalau ini mah gue Satu. udah punya 1 aja belum anjir. Walaupun lu punya 2 HP gitu. tetap gak ada artinya anjir. Tapi bener saya, jangan-jangan nanti seperti PSG kan sekalinya juara champion dia triple kan. Siapa tahu ya treble kan. Enggak, PSG itu gagal sextuple ya, tapi 5 kan, dapat 5. Oh iya, apalagi dapat 5 kan. Sextuple dong. Enrique tulis sextuple lagi. Ya, tapi kan ini Club World Cup dia kalah sama Chelsea waktu Ya itu. itu mah kan Club World Cup format yang ini, tapi Club World Cup kan Perasaan menang yang Oh, yang sama kalah Chelsea, ya? Iya, yang sama gagal. Chelsea kan gagal kan. Makanya itu kan udah dielu-elukan kayaknya Luis Enrique itu akan menjadi pelatih dengan 2 kali ini kan sextuple kan, Barca sama PSG, ternyata kan gagal sama Chelsea. Makanya kekalahan PSG sama Chelsea itu benar-benar mengagetkan semua orang dan di waktu itu ya. Ya, tapi harapan fans Arsenal mah seneng. Iya betul. London itu Arsenal itu. Iya. Enggak, sengsara kan sama karena Chelsea menang. Iya, berharapnya kan PSG yang menang. Yang menang. Bener, mantap Cuma banget sih. bisa ya. kita bayangkan nantinya gimana songongnya fan Arsenal kalau misalkan Arsenal berhasil menjuarai Liga Champions. Wah, gitu. bener-bener. Walaupun mereka nanti treble IPL, FA Cup sama Carabao, itu nggak ada apa-apanya. Itu nggak ada apa-apanya. Tetap lu belum pernah memenangkan Liga Champions. Bener, Gitu. tetap aja ya masih di bawah Nottingham Forest. Iya. Dan gue kalau misalkan ya Arsenal menjuarai Liga Champions, gue tuh pengen nungguin reaksinya Coach Justin gitu. Gimana? Apakah dia akan lebih songong gitu? Ya udah. Nanti itu Coach Justin mending lah, nggak usah banggain 2 HP-nya lagi. Nanti akan kita tunggu selesai itu Madrid, selesai itu City. Selesai itu Madrid. Nah, kita akan langsung lanjut lagi ya Sen ya, ke berita selanjutnya. Semakin dekat nih Sen, Pep dikabarkan akan hengkang dari kursi kepelatihan Manchester City.
3 kandidat sudah disiapkan. Siapa yang paling pantas nih menurut lu nih? Oke, jadi kandidatnya itu ada Fabregas ya, Xabi Alonso sama Enzo Maresca ya, kandidat untuk mengganti Pep. Walaupun ini belum resmi Pep keluar dari Manchester City, cuma kabar-kabarnya ini kan udah di penghujung kontraknya Pep, tapi Pep belum ada kabar untuk memperbarui kontrak tersebut. Sehingga isu ini muncul ya. Kemudian di minggu kemarin juga Pep itu sudah mengeluhkan kepada manajemen Manchester City, kenapa di 3 musim terakhir tim kita belanjanya nggak jor-joran. Bahkan kita adalah tim ke-7 dalam bursa transfer yang ngeluarin duit paling banyak, tim ke-7 gitu. Sedangkan Pep itu kan tahu keuangan Manchester City itu kuat untuk mendapatkan pemain lagi. Jadi Pep itu sudah mulai ngeluh ke manajemen karena tidak dikasih uang lebih banyak untuk belanja pemain. Sehingga kan ya Pep langsung tunjukin tuh kalau misalkan lu punya duit segini hasilnya cuma kayak gini gitu. Iya ibaratnya ya. Mungkin menurut gua itu cuma keluhan biasa dari seorang Pep Guardiola ya. Alasannya jika memang Pep itu keluar itu bukan hal tersebut. Karena apa dia? Sama seperti Ederson, dia tuh bosan juara. Udah nggak ada tantangan ya. Udah nggak ada chance, udah nggak overthinking lagi. Jadi kan Pep Guardiola juara di Barcelona, treble ya. Dia kan kurang nih tantangan, pindah ke Bayern Munchen, sama ternyata gampang banget kan. Pindah langsung tantangan baru ke Premier League gitu, di puncaknya liga lah gitu. Dan bener-bener setelah dipegang Pep kan Manchester City mendominasi Liga Inggris. Udah jadi Liga Tani ya. Ya kan Liga Tani kan dijadiin Liga Tani. Tapi kalau misalkan itu masalahnya, Pep mau nyari tantangan kemana lagi? Ke BRI Super League. Mau ngelatih siapa? Cocok kalau ke BRI Super League, latih Sriwijaya. Lagi-lagi di bawah ya. Nah, itu tantangan mana? Iya, itu benar-benar tantangan. Duit nggak ada kan itu. Penonton nggak ada. Itu bukan tantangan, nyari penyakit. Coba 48 jam naik bus Pep buat Tapi soalnya kalau untuk Pep Guardiola ini ya, kalau nanti dia memutuskan untuk melatih negara, usianya masih terlalu muda, Sen. Harusnya belum gitu ya, belum waktunya lah Pep Guardiola melatih negara ya. Harusnya tetap berkarir di liga. Nah, tapi kan liga yang belum dilatih Pep itu Serie A, Sen. Apa jangan-jangan akan mencari tantangan di Serie A ya? Bisa jadi, soalnya Pep itu selalu membawa hal positif ketika dia datang gitu. Jadi pasti kayak klub juga subur. Mungkin kan kayak sekarang ya, di 10 tahun terakhir lah kita tahu Serie A itu kurang jadi sorotan. Kurang kompetitif ya. Kalah banget. Kan kalian yang suka nontonin podcast bola juga tahu gimana euforianya Serie A ketika tahun 2000-an kan. Iya, apalagi itu kan di atas gitu. Di atas AC Milan, Juventus itu mendominasi. Mungkin kalau misalkan Serie A mau naik lagi ya merekrut Pep, soalnya waktu merekrut Ronaldo gagal, Serie A tetap nggak naik. Tetap nggak naik. Nah, menurut lu kalau nanti Pep Guardiola ingin men-challenge dirinya melatih di Serie A, klub mana yang paling tepat, Sen? AC Milan. Nah, setuju. Biar ketemu sama Ibra. Setuju. Kalau misalkan dia ke AC Milan, Ibra yang keluar. Kan sekarang Ibra jadi direktur olahraganya AC Milan kan? Iya. Yang rekrutin pemain kan? Tapi apakah nanti akan deal-dealan aja ya? Ya nggak tahu tuh. Cuma kan kita tahu lah gimana relationship-nya Ibra sama Pep gitu. Guardiola ya. Kayaknya nggak cocok ya. Tapi yang menurut gue yang paling cocok sih kalau Pep ke Serie A itu ke AC Milan. Gue juga pengen mengulang kayak masa kejayaan AC Milan ketika dulu dilatih sama Carlo Ancelotti. Gue pengennya tuh mengulang lagi, Milan jadi raksasa lagi. Terus juga gue pengennya tuh Serie A tuh udah jangan ngubah sepak bolanya ke sepak bola modern gitu. Oh iya, jangan terlalu kayak jangan monoton seperti itu terus dulu ya. Kalau Pep ya Pep itu orang yang membawa sebuah sistem dan ditiru oleh yang lain gitu. Pep, Luis Enrique. Luis Enrique kan musim ini yang corner langsung out ke depan. Itu kan taktiknya Enrique di PSG. Itu baru ya. Dan setelah itu kan Arteta ngikutin banget kan, dan klub-klub lainnya juga ngikutin. Sama halnya seperti Pep, di mana Pep itu benar-benar meracik pemain itu klub itu tidak butuh striker, itu Pep awal-awal yang membawakan gitu. Ya kita lihatlah Manchester City, Pep itu selalu datang dengan sistemnya sendiri, menciptakan sistem sendiri, dan sistemnya itu pasti ditiru oleh klub-klub lain gitu. Betul ya, mengandalkan sayap, kayak semua pemain kayak ibaratnya menciptakan metanya sendiri ya di dunia sepak bola ya. Mungkin ya kalau misalkan mencari tantangan baru Pep untuk sekarang ya jangan langsung jangan langsung latih negara. Terlalu muda sih. Iya, mending juga terlalu muda, dan untuk Pep tuh kurang cocok ya. Tahu kan Pep kan orang paling, tahu nggak, Pep Guardiola itu pernah ngide ketika di Bayern Munchen. Jadi gue lupa tahun berapa, ketika Bayern Munchen sudah dipastikan juara, dia ingin memainkan Manuel Neuer sebagai gelandang.
saking saking jenuhnya ya, saking Iya, boringnya. saking anjir gampang Gabut banget anjir, saking musuhnya. gabutnya anjir. Itu kan ditentang sama itu direktur olahraganya Munchen pada saat Iya. itu, Rummenigge ya, salah satu legenda sepak bola kan. Iya. Jangan kalau misalnya seperti itu, ya lu ngeremehin musuh kalau Iya, kayak iya, gitu. Cuma kan disrespect argumen ya. Pep, ya ngapain kalah juga nggak apa-apa, udah juara Udah juga, kan juara gitu. ya, Cuma kan betul. ngidenya tuh kiper kan biasanya kan striker jadiin gelandang, Sintayong, Elkan Bagot jadiin striker masih Iya, mending lah. masih Ini mending. kiper jadiin gelandang. Tapi Manuel Neuer tuh mau pada Ya, saat itu. karena dia ingin menyalurkan hasrat gocek-goceknya. Iya bener. Nah, sama kiper ngegocek-gocek tuh. Heeh. Ya kan Pep Iya, yang mulai betul. build up dari belakang. Oh iya, dari zaman New Year, Ederson kan paling mantap Iya, tuh. dan setelah itu kan semua Ter Stegen mulai ikutin gaya kipernya Jerman masih Iya. build up, pasti sering ngegocek lah. Tapi dulu kan kalau misalkan dapet apa ya goal kick, kiper tuh kan langsung nendang ke depan. Iya. Sepak bola modern kan nggak build up dari belakang, Pep dulu Iya. build up, bener-bener build up, nggak langsung lempar ke depan. Itu kan Pep yang buat sistem Betul. tersebut. Makanya kan kiper di bawah asuhannya Pep itu punya akurasi umpan Iya. yang akurat ya kan. Iya, bahkan kipernya itu bisa dribble Iya. dari Ronaldo. Sampai Ederson itu pernah Iya. asis kan. Iya, Banyak makanya asis kalau banget. misalkan Pep ngelatih negara kurang cocok karena Kurang kita tahu pertandingan matchnya negara itu kan jarang kalau ada Jarang. kompetisi aja. Untuk Pep orang yang sakau sepak bola itu nggak cocok. Nggak cocok. Harus tetap di menangani klub yang kompetitif. Kompetitif, Jadi, kalau ya. bisa tiap hari main bola menurut gua Pep Bener Guardiola tuh. Pep Guardiola. Wah bener sih. Yang paling tepat itu jangan ke Liga Inggris, jangan ke Liga Prancis dulu ya. Iya. Tapi kalau ke Liga Prancis ada alasan Sen. Dia ingin compare sama Luis Enrique, Cuman jangan-jangan. walaupun compare sama Enrique, cuma tidak ada klub lain selain Paris Saint-Germain yang kekuatan duitnya menyamai Oh iya, itu. Cuma ya kayak Pep juga menurut gua realistis lah. Pengen nyanyiin PSG, duit lu ada berapa? Oh, betul. bisa ngedatengin siapa? Endrick ya. Endrick bagi Iya. Pep Guardiola cuma apalah. Itu apalagi Endrick udah ngomong. Endrick tuh menurut gua pemain yang di blacklist oleh Pep karena Iya. sosokan ngomong pengen ngapus sejarah Nama menghapus Messi. dari sejarah. Sedangkan Pep itu kalau masa orientasinya kan Iya. lu bukan Messi, lu bukan Messi, lu bukan Messi, sampai kan itu nular ke pemain-pemainnya sendiri kan Iya. gitu. Kalau bukan Benar. Messi nggak usah banyak bicara. Cherki, Rabona, asis juga, lu tuh bukan Messi, jangan Iya. sosokan. Padahal itu hasilnya gol Hasilnya dan gol memenangkan padahal ya. pertandingan gitu. Bener, apalagi kalau nggak gol makin Iya. dimaki-maki aja deh. Bukan you still win the game, you still not Messi, jangan sosokan gitu. Bener sih, soalnya kayak ketika Pep Guardiola memutuskan untuk ngelatih Manchester City kan karena proyeknya kan duitnya unlimited ya. Iya, dan Kalau- juga memang tantangan baru ke liga paling bergengsi di dunia. Iya, ibaratnya kan. Ya bilang alasan kenapa tidak memilih klub selain Manchester City gitu Sen. Mungkin kan waktu itu kan banyak tawaran juga, entah dari MU, entah dari Arsenal, tapi kan memilih Manchester City karena Pep berpikir bahwa Pep kan punya strategi. Strategi itu kan ditunjang sama kemampuan klub membeli pemain agar klub itu bisa menyusun kayak starting line up dream teamnya Pep Guardiola itu kayak apa gitu kan. Makanya kayak pengen nyoba ini nih tapi butuh Haaland, Iya. punya uang buat beli Haaland gitu kan. Nah, kalau nanti misalkan Pep Guardiola ingin mencari tantangan di Liga 1 Prancis, Ligue 1 gitu ya. Nanti dia melatih AS Monaco, pengen beli ini nggak kebeli, pengen beli ini nggak kebeli, harus juara, harus kompe, mengandalkan pemain ala kadarnya itu susah. anjir. Malah cocoknya tuh Pep ke Paris Saint-Germain. Soalnya duitnya kuat. Nah, tapi duitnya kuat. Enrique ke Paris Saint-Germain. Enrique kan malah lebih ngirit. Nah, itu malah lebih memaksimalkan pemain akademi segala macam. kalau menurut gue mah dari sisi itu Enrique udah di atasnya Pep ya. Iya, betul. Memanfaatkan pemain yang ada malah meningkatkan potensi pemain gitu Iya, kan. ya kan kita tahu Enrique, Pep Guardiola, Jose Mourinho, 3 pelatih besar yang berprestasi kan masa mudanya bareng. Mereka kan sahabat. Apalagi dulunya kan pernah satu bench Iya. di Barcelona kan. Dan di minggu kemarin Mourinho kan speak up di salah satu podcast ya, dia diundang, Iya. ditanya hubungannya dengan Pep itu gimana. Iya. Pep itu adalah teman terbaik saya karena kita itu bertarung ketika bertanding, tapi Pep adalah orang yang paling perhatian. Jadi ketika ibunya Mourinho meninggal, orang pertama yang nelpon Pep, nanyain gimana kabar segala macam. Begitu pula sebaliknya ketika ayahnya Pep meninggal, Mourinho yang paling perhatian gitu kan, karena memang mereka keren. Dan ya ketiganya tadi Enrique, Mourinho dan juga Pep, ya pelatih-pelatih yang bisa memanfaatkan tim gitu, maksudnya bisa mengoptimalkan kemampuan tim gitu. Kalau untuk taktik sih menurut gue untuk sekarang ya kita lihat perkembangannya PSG bisa menjuari Liga Champions dengan materi pemain seperti itu, ya
menurut gue ya benar lebih unggul Enrique untuk sekarang. Iya, karakteristiknya ya ibaratnya ya. Soalnya kan kita tahu ya antara Pep Guardiola, Jose Mourinho sama Luis Enrique, ini kan pelatih-pelatih yang ini apa treble. Iya. Sedangkan tiga-tiganya itu pernah ada yang satu foto ada Iya, tiga-tiganya itu jadi kan keren banget di itu Barca kan. mereka bertiga kan foto itu tuh ketika mereka jadi Enrique sama Pep itu kalau nggak salah jadi asisten pelatih pada saat itu Mourinho jadi direktur Penerjemah, olahraga kalau apa? Iya, penerjemah, ya. penerjemah Ketika waktu itu. mereka bertiga bareng di Iya, Barcelona kan penerjemah, gitu dan pada saat itu mereka bertiga pada saat itu belajar filosofi bola sama Johan Nah, Cruyff itu bareng dia, gitu. betul. Makanya mereka jadi sukses semua Betul, kan. betul. Apalagi Pep kan pernah ngomong, saya itu tidak pernah mengetahui arti sepak bola sebelum ketemu Johan Cruyff. Jadi setelah ketemu sama Cruyff, Pep itu ngerti sepak bola itu seperti ini harusnya gitu. Dan ada menurut gua dari ketiganya punya spesialisasi masing-masing. Nah, iya betul. Tapi ketiganya memiliki kesamaan. Apa ini? Bisa mengoptimalkan tim yang dia punya. Betul Mourinho juga ya. sama Spurs waktu masuk ke final Liga Champions, Mourinho cuma punya pemain siapa sih pada saat itu? Cuma punya Son doang kan. Karena Mourinho itu kelebihannya dia di ini kan apa psikologi pemain. Iya. Dia kan bisa ngeboost psikologi pemain. Terus dari cerita Ibra juga waktu MU dipegang Mourinho kan juara Europa League. Iya, Europa League. Pada saat itu Ibra kan nanya, yakin gak nih bisa juara? Kata Mourinho yakin. Kenapa Ibra nanya kayak gitu? Ibra lagi cedera. Pada saat itu kan Martial cedera. Iya, banyak yang cedera. Pemain kuncinya tetap juara. Dan Pep juga kan sama. Pep walaupun ditopang oleh duit yang banyak dari Manchester City, cuma kan masalahnya bisa konsisten enggak? Oh iya, konsistensinya tetap konsisten gitu. Dan bisa mengoptimalkan pemain yang ada walaupun ada yang cedera dan segala macam. Enrique juga kan sama gitu. Nah, Enrique kita lihat di musim sekarang kan dia konsisten. Oh gitu. iya, betul. Tapi kalau misalkan menurut gua Pep pengen pensiun, itu kan alasannya tadi karena dia sudah jenuh ya. Dia sudah jenuh karena dia pengen mungkin menurut gua tabrakan sama manajemen. Jadi Pep itu terlalu banyak ngide. Dia pengen mainin bola seperti ini dan butuh pemain ini baru gitu. Sedangkan manajemen kan mikir kok ngebuang ini sedangkan mereka kontraknya masih panjang nggak bisa langsung dibuang gitu. Harus main dulu dapat menit bermain gitu. Menurut gua Pep tuh cuma jenuh di situ. Tapi kalau misalkan dia keluar dari Manchester City, menurut gua dia nggak akan ngelatih dulu. Oh bisa jadi dia perlu rehat dulu ya? Iya, jadi seperti Jurgen Klopp. Dia pasti rehat dulu menurut gua. Dan Pep itu kan kita tahu yang diakui sebagai rival kan cuma Klopp. Karena Klopp itu bikin Pep overthinking. Iya. Ya kan ibaratnya. Sekarang Kloppnya udah nggak ada. Mungkin dia bakal pensiun dulu, nunggu lagi. Misalkan ada kaliber yang dia anggap sebagai rival ngelatih lagi, dia muncul lagi mungkin. Berarti kalau seperti itu dia belum menganggap bahwa Arteta itu punya daya saing ya? Ya belum. Ibaratnya kayak kalaupun ya Arsenal juara musim ini itu karena Pepnya lagi bukan gabut ya, kayak lagi enggak passion gitu ya. Menurut gua kasihan. Kasihan. Berapa musim Arsenal ketikung Manchester City? Tiga musim dari runner up. Sok 3 kali. Nih pertama gua kasih ayo kita bersaing, gagal. Kedua gua kasih kesempatan kedua deh. Kan dalam sejarah juga enggak ada kesempatan kedua tuh enggak ada. Masa udah dikasih kesempatan ketiga gagal terus gitu. Ibaratnya kayak kita ngajak temen main PS, jangan dibantai nanti diajak main lagi nggak mau. Iya gitu. Pep tuh udah ketiga, misalkan keempat gagal lagi ya udah malas. Jadi sampai sekarang menurut gua Pep tuh belum hasrat sepak bolanya tuh nggak ada yang bisa nyaingi taktik dia sekarang gitu. Nah, apa jangan-jangan itu juga yang menjadi alasan beberapa hasil buruk Manchester City itu bukan karena lagi buruk, karena nyoba-nyoba aja. Terus juga moodnya kayak kita main kayak gini, terserah lah mau menang mau enggak. Misal ini, kita main kayak gini aja hasil positif tetap jadi Premier League. Ya udah nambah Pep mau nggak mau ngelatih. Masa gua udah nggak mood, nothing tulus lah, tapi tetap juara. Gitu. Jadi kan kurang tantangannya passion. Kemana? Gitu. Tantangannya. Mungkin kalau misalkan menurut gua juga ada hubungannya dengan ini speech-nya Pep kemarin ya di Barcelona. Dia menyuarakan Palestina itu ya. Mungkin juga Pep rehat dari sepak bola mau ngurusin itu dulu mungkin. Siapa tahu ya. Ibaratnya kan benar-benar Pep itu benar-benar tulus, menurut gua tulus banget ketika menyuarakan Palestina. Bener ya, apalagi Pep kan pelatih yang jarang mengeluarkan statement ya. Iya, dan sangat mengagetkan karena sebelumnya dia tidak menyinggung Palestina sama sekali kan. Tiba-tiba muncul langsung bicara seperti itu. Bahkan assalamualaikum dulu kan di situ. Iya, wah ini keren banget sih.
Apakah tapi gue setujunya Pep tuh main di Serie A sih Sen. Mungkin comeback-nya sepertinya. Karena Serie A itu jadi tempat buangannya pemain-pemain yang udah tua anjir. Iya, untuk sekarang ya. Oh, untuk sekarang gue pengennya Bahkan pemain muda yang nggak bisa kompetitif tuh dibuang ke Serie A. iya di Serie A ibaratnya kan. Sedangkan yang muncul di Serie A dimasukin ke liga-liga lain. Betul, Kayak Tijani lah contohnya ya. Iya. Ibaratnya. Ya, sekarang kan aduh, kita tahu kualitas apa ya klub-klub Serie A sekarang ya. Maksudnya klub-klub besarnya kayak Inter, AC Milan, Juventus walaupun hasil positif terus di liganya, tapi Iya. ketika di Liga Champions melempem. Iya. Gitu. Ya kita tahu final paling membosankan. Iya benar. Kemarin kan Inter Milan dibobol 5-0 sama pemain muda. Ibaratnya itu kesenjangan kualitas liganya ya, Sen ya. Ibaratnya kan. Iya dan aduh kalau misalkan sampai nanti Pep itu ke Inter Milan, kalau misalkan ini nggak jadi kasih Milan Inter Milan, gue cuma titip satu, buang Thuram. Thuram tuh pemain nggak bisa ngapa-ngapain nih. Di Prancis nggak bisa ngapain. Aduh, udah mending dibuang lah. Bener ya. Ibaratnya kualitas di Serie A itu ya. Kita ingat dulu zaman Antonio Conte di Juventus, itu kan mendominasi liga. Tapi di Liga Champions nggak bisa berbicara banyak, Sen. Final ngelawan Barcelona aja anjir dikasih 3-1. Juventus terakhir menjuarai Liga Champions tahun 98. Itu zaman masih ada Zidane anjir. 96. Oh, itu zaman-zaman masih ada Zidane, masih ingat juga itu. Sampai sekarang belum pernah juara Belum lagi. pernah juara. Itu kan emang bener ya, siapapun yang menjuarai Liga Champion itu berarti kualitas liganya sih, mewakili kualitas liganya gitu kan. Ya karena memang ketika di Liga Champions kan ya Liga Champions-nya Eropa, UEFA Champions League, terus kayak di Asia, Asian Champions League ya. Ya kan hasil dari itu menaikkan peringkat liga kan, gitu ya. Memang karena kenapa hasil di Liga Champions bisa menaikkan peringkat liga di dunia ya karena memang benar ketika bermain di Liga Champions klub tersebut ya mencerminkan segimana kualitas liganya. Betul. Bener sih. Makanya tapi kalau kita perhatikan baik-baik ya. Enggak valid juga sih. Kenapa tuh? Kualitas Liga Inggris paling bagus tetap yang juara Championsnya Madrid. Iya, Madrid PSG ya. Iya, waktu musim kapan tuh yang UEFA Champions League, Madrid, Europa League-nya Villarreal. Iya, dari La Liga juga, tapi kenapa kok ratingnya tetap Premier League? Iya betul ya, karena Premier League lebih banyak drama saya. Iya, seperti ibaratnya. Karena untuk standar La Liga tuh bagus ya, karena beberapa dekade standarnya tuh tidak turun. Meskipun masa prime-nya Messi dan Ronaldo kan itu ngegendong La Liga banget ya. Maksudnya kan pernah bahkan di penghargaan pemain Eropa terbaik itu kan didominasi pemain La Liga semua kan. Semua bahkan. Ibaratnya kan. Iya, waktu ketika ada 8 pemain Barca ya. 6 Iya. pemain Barca, 2 pemain Madrid ya saat itu. Dan yang lainnya kan pemain Bayern Munchen. Iya, dan Ribéry, kan. Betul. Bukan pemain Premier League. Masa kejayaan. Dan pemain Premier League perasaan gue pada saat itu cuma satu, Drogba ya kalau nggak salah perasaan. Tapi ibaratnya kadang-kadang susah ya kalau zaman sekarang itu dari segi pemain emang benar sekarang tuh nggak ada pemain bintang kan karena semua pemain kayak sama gitu kan, nggak ada yang menonjol banget gitu kan. Nah sekarang krisis pelatih juga ya. Misalkan Pep Guardiola itu bosen di Premier League karena udah nggak ada saingan pelatih hebat lagi Sen. Iya betul. Ibaratnya kalau untuk kan masalah pemain menurut gua ya gara-gara sekarang apa ya main bola tuh para pemain tuh harus benar-benar ngikutin taktiknya pelatih. Kalau misalkan pemain bertalenta sok diberi kebebasan mau nyekil mau apa itu nanti bisa jadi bintang gitu. Ya kayak Pep aja, Cherky kayak gitu lu tuh bukan Messi. Jadi nggak mungkin jadi bintang, jangan sosokan selagi Messi sama Ronaldo masih ada. Nah tapi kalau misalkan pemain muda diberi kebebasan, salah juga sih. Ya Endrick dikasih kebebasan. Nah jadi tangil ya. Iya. Ujuk-ujuk pengen menghapus nama Messi. Kayak Madrid kan, aduh sok coba nih pemain muda. Iya enggak sih bisa jadi bintang dikasih privilege kesempatan seperti itu, nyatanya melempem juga gitu. Karena sekarang tuh terbukti ya, karena sekarang sepak bola itu kan tentang taktikal ya. Ibaratnya kalau ada kata-kata bahwa hard work beat talent ya, kerja keras mengalahkan bakat ya, emang sudah terbukti Sen. Karena sekarang tuh rata gitu, skill-skill rata-rata pemain tuh ya udah segitu gitu kan. Jadi nggak ada satu yang menonjol banget, nggak ada. Kadang apa ya, kayak ada satu pemain yang memaksakan pengen jadi bintang, tetap talentanya bagus, skillnya bagus, tetap nggak bisa ngendong klub ya kayak Mbappe. Kayak Mbappe, kan? Betul. Ya pencapaian pribadinya Mbappe itu paling bagus sih musim ini. Betul. Cuma lihat Madrid sekarang gimana kan? Iya. Gitu.
Ibaratnya talent yang benar-benar masih kita lihat menurut emang Mbappe ya. Kalau untuk kalau sekarang. dari Haaland kan itu produk sistem Iya, kalau tergantung Haaland itu kan. tergantung kalau Haaland kan gacor tergantung gelandangnya siapa, playmaker Iya, siapa kan. produk Kalau sistem kalau Haaland ini. Kalau untuk talenta itu masih Mbappe. Nah, bayangan di bawahnya Mbappe itu siapa gitu. Kalau rising star sekarang tuh siapa kan? Iya. Paling ya Yamal ya paling ya. Iya. Kalau kita Bahkan bisa Pep melihat. sendiri belum menemukan ya sampai sekarang yang dia kan cerita dia nyimpan bajunya Messi itu Iya. untuk sok kalau kalau ketika tim dia bertemu dengan Messi, kalau ada yang berhasil ngalahin Messi tidak mencetak gol ketika Iya. nanti itu kan baju Messi 2012 ketika dia mencetak Iya. 91 gol kan dikasihin hadiahnya. Itu kan cerita ke Kelly Walker kalau nggak salah. So kalau misalkan lu main nih, kita ketemu sama Messi, Messi nggak bisa nyetak gol. Nih hadiah untuk man of the match itu gua kasih hadiah. Oh iya iya. Pada saat itu hadiahnya apa? Tidak dikasih tahu. Dan setelah kalah, pemain tuh kepo hadiahnya apa sih? Iya. Jersey Messi yang ditandatangani oleh Messi itu adalah hadiah perpisahanku juga ketika Wah, aku ini meninggalkan Barcelona. memorable banget ya saya. Iya. Dan sampai saat itu baju itu ya tetap ada di tangan Tetap Pep. ada di Gitu. tangan Karena Pep. setiap bertemu dengan Messi, Pep selalu dihancurkan oleh Benar, Messi. yang waktu di PSG aja kan Ya, tetap kalau Messi, dikalahin sama iya, tetap Messi. Messi ngegolin. Iya, kan. Messi yang Bahkan ngegolin dari malah. luar kotak penalti. Dari luar kotak penalti. Padahal pada saat itu Messi bukan jadi goal getter kan, Iya, cuma jadi ibaratnya. gelandang, Di playmaker gelandang. gitu. Bener aja. Mungkin Pep juga jenuh seperti itu. Bisa jadi sih ya. Padahal dulu Pep itu pernah berkata seperti ini ketika dia menilai Phil Foden tuh. Kan ibaratnya saya tidak melatih Messi di usia segitu, tapi di usianya Phil Foden itu usia pemain terbaik yang Iya. pernah saya latih. Tapi kan ya tetap nggak bisa konsisten juga kan. Iya. Performa pemain sekarang itu kayak satu musim gacor gitu, musim berikutnya agak melempem, gas track di atas gitu kan. Ya sama seperti Jude Bellingham lah. Awal-awal debut di Madrid itu kan jadi highlight terus kan. Tapi musim berikutnya turun, musim berikutnya lagi mungkin naik lagi kan seperti itu. Konsistensinya emang susah ya. Tapi menurut gua kalau misalkan ini ngagetin banget, ternyata Pep keluar dari City tapi masih mau ngelanjutin karir ya. Iya. Tahu-tahu Pep ke Real Madrid. Waduh. Waduh. Kan Real Madrid juga lagi nyari pelatih. Waduh, tapi ini wah bakal keren banget sih. Ini justru bakal keren. Gue agak setuju sih. Setuju gua juga. Setuju sih. Biar Barca dibantai. Terus setujunya mungkin dia tuh bukan pengen lawan Barca, pengen lawan Hansi Flick. Iya. Dia tuh sekarang kayaknya bener. nyari klub tuh bukan pengen ngelawan klubnya, pengen ngelawan pelatihnya. Iya, karena Hansi Flick juga walaupun kayak gitu itu kan dia ngebantai Messi 8-2. Kemudian dia kan 9 kali menjalani final dan belum kalah kan. Iya, 9 kali betul. tidak mengalami kekalahan dan kita tahu di eranya Hansi Flick itu Barca bagaimana ya. Iya. Transisinya cepet banget Nah, setelah ditangani betul, Sapi betul. kan, gitu. Ibaratnya kalau kita melihat Barca yang sekarang gacor itu karena tangannya Hansi Flick sih. Betul. Karena dia memanfaatkan pemain yang ada, bisa mengoptimalkan. Jadi pelatih itu bisa dikatakan hebat ketika pemain lapis duanya punya kualitas yang sama dengan startingnya kan. Iya, dan juga lapis keduanya itu bukan hasil belanja ya. Iya. Sama Sia kan. Sama Sia. Gitu. Hansi Flick itu membawa Barcelona sejauh ini dengan budget yang minim banget. Iya, yang minim banget, krisis keuangan apa segala macam ya. Jadi kalau ya nanti ngelatih Madrid, apalagi kalau bukan Madrid, misal Atletico Madrid, wah itu ibaratnya kayak pengen nge-nerf diri sendiri gitu kan. Kalau mainnya ke Atletico Madrid aja. Cuma nanti kita tungguin saja ya. Pep ini mau gimana? Ya siapa tahu dia malah lanjut di City kan. Iya, siapa tahu nanti ada keajaiban ternyata Arteta ini bisa agak sedikit buat Pep overthinking. Wah, ini murid nih udah mulai gacor nih. Oke lah gitu kan. Mungkin kita langsung lanjut ke lagi. Ini bukan berita tapi hasil skor dan juga topik kita terakhir ya. Nah, ini adalah hasil pertandingan dari Liga 1 Prancis di mana Olympique Lyon berhasil menang 2-0 ya, dan golnya itu dicetak salah satunya oleh Endrick. Waduh, talenta yang sangat berbakat ya. Ini benar, berbakat Endrick dalam membuat statement, bukan berbakat main bola. Ini seseorang yang akan menghapus nama Messi dari sejarah. Ya inilah salah satu golnya itu mungkin kan kemarin dia udah hat-trick. Nyampe 91 kan, ini nambah 1 berarti udah 4 tuh. Iya. Lebih ya mendekati lah walaupun 87 lagi. 87 lagi. Ini hasil positif. Untuk memecahkan rekor 91 golnya Lionel Messi ini. Ya, kita coba saja apakah Endrick kedepannya akan konsisten ya. Walaupun ya kita tahu mainnya di Lyon dan ya kan di Liga Tani, wajar aja dia bisa nyetak gol kan gitu.
Dan Bener. kalau misalkan dilihat kan tampilan Endrick juga sekarang lebih segar karena sekarang tidak di bangku cadangkan. Oh Tidak iya, seperti di Madrid dapat betul. menit bermain lah. Ini agak mending gitu. Tapi gue sih jujur ya, meskipun pemain muda ya mentalitas Genji gitu ya, pada tengil-tengil, tapi gue setuju sih kayak orang-orang ada kayak Endrick ikut meramaikan dunia sepak bola gitu Sen. Apalagi kalau misal ternyata Endrick itu dipinjemin ke Lyon, ternyata dia gacor dan balik lagi ke Madrid, dia jadi kayak Vinicius Junior yang waktu hebat-hebatnya di Madrid. Wah, gue bakal seneng banget sih. Karena minimal ada talenta muda. Jadi jangan-jangan nanti di masa yang akan datang El Clasico itu wajahnya Yamal versus Endrick anjir. Ini sangat mengagetkan. Wah, ini mengagetkan banget nih talenta Brazil ya kan, apalagi kita Tidak bisa bisa lihat ya. diprediksi ya. Talenta Brazil kan sekarang siapa sih kan pemain muda yang hebat dari Brazil? Iya, Salah benar. satunya Endrick kan. Apalagi Ibaratnya. mungkin ya ini ya munculnya Endrick itu ya semoga saja comebacknya Brazil ya. Iya, Di comebacknya Brazil. World Cup terakhir Brazil itu nggak masuk sama sekali kan, nggak Nah, lolos, itu nggak lolos dia. kualifikasi gitu. Ibaratnya kalau kita ngomong sekarang udah jarang banget pemain gacor ya, itu dimulai dari ini ya, kejatuhannya timnas Brazil sendiri biasanya. Betul. Karena dari setiap generasi kan ikon sepak bola itu datang dari pemain Brazil kan. Nah sekarang pemain Brazil itu sampai-sampai line up terakhir itu banyak orang yang nggak tahu ini siapa ini yang main di Brazil kan. Karena nggak menguasai liga-liga lain. Biasanya pemain kunci timnas Brazil itu menjadi pemain kunci di klubnya masing-masing. Dan klubnya itu nggak ecek-ecek, klub papan atas semua gitu kan. Iya, dan mungkin kan harapan Brazil sekarang tuh bukan Neymar lagi ya, Endrick sama Anthony. Iya sekarang Mungkin ya. Endrick, Apalagi Anthony sama Rapinya ya. Iya, Anthony kan semenjak dia pindah ke Real Betis, dia benar-benar bisa apa ya, membuktikan bahwa dirinya juga tidak semediocre itu. Iya, gitu. punya kualitas ya. Iya, benar-benar bisa ngegendong Real Betis kan. Berarti kan memang ya bukan nyalahin klubnya juga. Ya memang Anthony itu nggak cocok di MU aja. Iya, secara sistem memang nggak Karena cocok memang ya. dia kan ngomong sendiri, tidak hanya sistem, bahkan ketika dia adaptasi sama cuaca dan juga yang lainnya tuh nggak cocok. Gitu. Makanya dia nggak cocok main di MU. Nggak gacor ya. Soalnya banyak pemain yang ketika masuk MU itu kayak di nerf gitu ya. Kayak tiba-tiba kayak Donny van de Beek ternyata nggak tahu kemana. Iya. Apalagi kayak Di Maria kita tahu sendiri kan. Itu kan banyak, apalagi generasi-generasi emasnya Ajax Amsterdam ya. Bener. Yang apa di bawah Ten Hag gitu. Sekarang udah nggak tahu kemana ya. Salah satunya Anthony gitu. Iya, Nah, coba Anthony misalkan nanti dilatih sama Pep Guardiola dimarahin tuh, itu bukan Messi ya. Muter-muterin bola kayak gitu buat apa ya? Udah kayak bikin sim anjing muter-muter. Ya aduh. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Hari ini cukup sampai di sini, kita membacakan 4 rumor ya. Ini beberapanya 2 itu hasil liga, dan ketika kita membahas hasil liga kita juga membahas terjadi di liga itu sendirinya juga biasanya. Hal-hal yang terjadi di liga itu. Termasuk di setiap episodenya kita kan ada selalu prediksi ya, kayak nanti kalau Pep keluar akan kemana kita juga ikut bahas. Ya, kita tungguin saja ya. Betul ya. So kita akhiri episode kali ini. Buat teman-teman kalau punya opini, kalau punya pendapat, atau kalau punya mau sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola, teman-teman boleh drop di kolom komentar. So thank you banget yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.